Halo, kembali lagi bersama saya Satria dan seperti biasa, selamat datang di channel saya. Untuk video kali ini, saya akan membantu kalian untuk menjawab soal dari kartu prakerja. Tesnya ya. Langsung saja kita menuju tesnya. Buat kamu yang sudah daftar, langsung kamu pergi ke prakerja.go.id, kemudian kamu login. Apabila pendaftaranmu sudah sukses, kamu akan langsung diarahkan menuju tes motivasi dan kemampuan dasar. Mari kita jawab sama-sama. Ada beberapa poin yang akan dibahas di tes motivasi dan kemampuan dasar ini. Tapi sebelum mulai ada beberapa catatan ya. Yang pertama, pastikan kamu berada di tempat yang kondusif. Jangan berada di keramaian, kerusuhan, keributan, apalagi kedengaran rumah tangga. Yang kedua, pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Jangan tethering, apalagi dengan teman yang lebih susah. Yang ketiga, bila perlu, kamu bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas dan pensil atau pulpen untuk menyelesaikan soal ini. Nah, mengenai tes apa yang akan diteskan oleh kepada kita, sudah ada juga catatan di sini di website Kartu Prakerja. Jadi, tes nanti akan berisi 18 soal dengan durasi maksimal pengerjaan 25 menit. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Dan yang ketiga, soal yang diuji ini berupa pengoperasian matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra. Oke, jadi nggak ada aneh-aneh sih sebenarnya ya. Mari kita langsung saja mulai ke tesnya. Ini dia soal pertama. Harga minyak goreng tahun 2020. Kenapa minyak, Mas? Oke, ada tabel bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Ada harga di sebelah kanan. Simpulan isi tabel tersebut adalah A. Terjadinya penurunan harga minyak goreng setiap bulannya sebanyak 500. Enggak sih, ini turun sih ya. Berarti A salah, pengecoh. B. Pada bulan Oktober, masyarakat menggunakan lebih banyak minyak goreng. Bulan Oktober kenapa masyarakat menggunakan minyak goreng lebih banyak? Apa? Kalian semua beralih profesi jadi jual gorengan? Ini pengecoh. B salah. C. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga minyak goreng mengalami kenaikan. Ya ini sih turun nih harganya ya. Jadi C juga bukan, dan D. Sejak bulan Juli hingga Oktober, harga minyak goreng mengalami penurunan. Jadi jawabannya tentu saja yang D. Harganya turun. Berikutnya. Pertanyaan kedua adalah 5 plus 2. 5 tambah 2, Pak. 5 tambah 2. Ya kenapa nggak soal yang lebih susah kayak 3 tambah 3? Jawabannya D, 7. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, pertanyaan ketiga. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Dari jawabannya ada beberapa, apakah perlu tambahan uang? Kalau saya kehilangan pekerjaan, hampir. Libur. Pertanyaan keempat adalah seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Ingat, tes ini adalah tes motivasi. Semakin termotivasi kamu, semakin gede nilainya. Nah, kalau pertanyaan kayak gini, tentu saja jawabannya adalah sangat tidak setuju. Itu jawaban tes. Tapi kalian biasanya di rumah ada yang malas. Tapi untuk kali ini jawab aja yang C ya, sangat tidak setuju. Pertanyaan kelima, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Kalau saya pribadi, saya akan tunda karena saya nggak suka. Kalau nggak suka, ngapain dikerjain? Tetapi tidak itu yang diminta di tes prakerja. Anda harus terlihat termotivasi biar direkrut oleh Menteri Pendidikan. Jadi jawabannya A, sangat tidak setuju. Yang keenam, pertanyaannya adalah seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Semua orang takut gagal, tetapi tidak dengan orang yang ikut tes Kartu Prakerja. Jadi jawabannya adalah E, sangat tidak setuju. Jangan menjadi orang yang gampang gagal. Pertanyaan ketujuh, berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja?
Jadi pilihannya 1-2 jam, kurang dari 30 menit. Kalau saya, karena saya suka training dan nganggur, jadi lebih baik lebih dari 2 jam per hari. Saya jawab C. Berikutnya, pertanyaan ke-8. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Ya, sesusah apa dulu? Kalau susah banget, jangan. Kamu disuruh membedah Gunung Everest, mau? Enggak kan? Tapi di sini tidak begitu konsepnya. Kamu harus kelihatan termotivasi. Jadi jawabannya adalah sangat tidak setuju. B. Pertanyaan ke-9. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Mungkin iya, tapi nggak gitu. Lagi-lagi konsepnya nggak gitu. Kamu harus termotivasi. Kegagalan adalah kesuksesan yang nggak jadi. Jadi jawabannya tadi adalah sangat tidak setuju. Nomor 10. Seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari saya. Oke, konsepnya kalian sudah ngerti. Jadi jawabannya adalah tentu saja sangat tidak setuju. Kalian tidak boleh minder dengan orang lain. Percaya diri, yakin kamu nomor 1. Pertanyaan ke-11. Oke, ini perlu baca ya. Diagram batang berikut ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan minimal adalah 7, berapa anak yang harus mengulang ulangan? Gara-gara Anda tidak belajar. 1 Indonesia, jadi menghitung Anda remedi. Jadi yang dapat kurang dari 7 adalah 5 dan 6. Jumlahnya yang dapat 5 1 orang dan dapat 6 3 orang. Jadi jumlahnya ya 1 tambah 3 4 orang B. Berikutnya, Agam kayak nama teman saya, minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Jangan marah-marah Pak makanya. Grafik berikut ini memperlihatkan banyaknya dosis obat dalam darah Agam setelah 1 hingga 4 hari sesudahnya. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama? Jadi kalau akhir hari pertama berarti itu di hari kedua kan? Jadi kalau yang di hari kedua ini itu di antara 20 dan 40, 30. Kita lihat scroll di bawah ada nggak ya si 30? Nah 30 nggak ada, tapi yang ada itu 32. Ya 32 hampir mirip lah ya, mungkin 2 gram ini kelebihan karena dosanya Agam. Jadi jawabannya adalah D 32. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ke-13. Pertanyaan ke-13. Harga baju dan celana di toko maju masing-masing adalah 80.000 dan 100.000. Jika Andi ingin membeli 3 baju dan 1 celana, Anda habis ya beli baju 3 celana 1. Mereknya apa? Berapa yang dia harus bayar? Kita harus menghitung berapa harga outfit Andi. Kamu ngambil 3 baju berarti 80.000 dikali 3, Andi 240.000 bajunya aja. Dan 100.000 itu celana, berarti totalnya 240.000 ditambah 100.000. Andi kamu harus membayar 340.000 dan sekarang pergi ke kasir. Berikutnya pertanyaan ke-14. Ada 4 toko alat tulis menjual jenis barang yang sama. Daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel berikut. Oke ya. Kemudian Ferdi akan membeli 2 buah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Ferdi berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah? Hai Ferdi, murah itu relatif. Tapi biar harganya yang kamu beli pulpen paling murah, kamu harus beli di toko yang diskonnya paling gede. Kalau kamu mau beli pulpen, diskon paling gede ada di toko A. Karena diskonnya 25%, Freddy. Jangan kamu beli ke toko B, 20%. C ataupun D. Jadi sudah jelas, kalau kamu mau beli pulpen, pergilah ke toko A. Pertanyaan ke-15 adalah 3/3 tambah 5/3. Ini sih gampang ya, penyebutnya udah sama, pembilang beda ya tanggal. Tambah 8/3. C. Berikutnya 3/2 ditambah 2/2. 5/2 A. Ini masih bisa kita mengerti lah. Berikutnya pertanyaan ke-17. 4 ditambah 6 tapi dalam kurung kali 5. Berarti yang di dalam kurung kita dahulukan dulu.
4 tambah 6 ya 10 dikali 5 adalah 50C. Pertanyaan berikutnya. 1/3 dikurangi 1/6. Nah, kalau yang ini penyebut ya di bawah ya. Penyebutnya itu beda. 1/3 dan 6. Jadi kita samain dulu menjadi 2/6 dikurang 1/6. Jawabannya adalah C, 1/6. Ya masih bisa lah ya. Jadi kita selesai. Sudah yakin dengan semua jawabanmu? Wow, sudah dong. Dan harap menunggu jawaban kamu sedang dikirim. Tes kamu berhasil dikumpulkan dan segera dievaluasi. Kita kembali lagi ke cek dashboard. Ada opsi lain nggak ya? Sebentar. Daftar gelombang tapi masih kosong. Gelombang tidak ditemukan. Oke, mungkin belum waktunya pendaftaran gelombang. Baiklah. Itu tadi cara menjawab soal dan tes motivasi dan kemampuan dasar biar kita bisa ikut program Kartu Prakerja. Bagaimana pengalaman tes kalian atau menurut kalian apakah pertanyaan susah-susah atau gampang-gampang? Oke, silakan komen di bawah bagaimana pendapat kalian, like video ini, share ke teman-teman kalian, dan support saya dengan subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.